Shalom, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya Daniel Irot, pemerhati keluarga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau ada pertanyaan, apakah itu lavender marriage? Ya, dari materi-materi yang saya dengarkan dan baca adalah lavender marriage itu adalah laki-laki dan perempuan yang mau menikah. Mereka keduanya berusaha untuk menutupi kecenderungan seksual mereka yang menyimpang. Yang laki-laki misalnya dia adalah homoseks. Dia ingin menutupi supaya dia dilihat baik oleh masyarakat. Dia mau menikah. Bisa saja itu juga lesbian, seorang wanita yang mau menutupi aib dirinya dengan dia menikah. Ya. Nanti setelah menikah, mereka itu kembali kepada orientasi seks mereka masing-masing. Nah, itu jelas itu adalah kebohongan yang diberikan ya kepada pihak gereja. Mereka tentu tidak akan mengakui diri mereka punya orientasi seks yang berbeda. Karena itu, saudara-saudara sekalian, eh, sangat baik karena itu gereja memang menyediakan waktu beberapa minggu untuk ada pemberitahuan di gereja apakah ada yang keberatan dengan pernikahan yang seperti ini. Ya, kalau ada orang menikah lalu diberitakan beberapa minggu di gereja supaya kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan iman Kristen, maka hal-hal seperti ini dilaporkan. Nah, Bapak Ibu, kita akan menyoroti kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya pemuda-pemudi yang belum menikah. Bagaimana kalau kalian ternyata memilih orang yang orang itu punya orientasi seks yang salah, ya, sesuai iman Kristen, lesbian, homoseks, biseksual, dan yang lain-lain, mereka akan menutupi baik-baik sehingga seorang pria Kristen atau wanita Kristen lalu bisa terjebak kepada pernikahan dengan mereka. Karena itu, saudara sekalian, saya hanya menyoroti satu hal adalah buat pria dan wanita tidak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari saudara, ketika saudara memilih teman hidup, buatlah kriteria-kriteria yang akan menolong saudara kalau mengetahui bahwa kalau saya menikah dengan orang ini, pernikahan saya akan bahagia. Ada beberapa kriteria yang saya boleh berikan. Pertama adalah carilah seseorang yang mencintai Tuhan. Karena ketika kita sama-sama mencintai Tuhan, tentu pernikahan itu bukanlah pernikahan yang mudah, yang tidak butuh kerja keras. Kita pasti akan mengalami pergumulan yang tidak mudah dalam menikah karena memang kita menikah dengan dua orang yang berbeda ya, yang dalam tanda kutip tidak cocok, perlu menyesuaikan diri seumur hidup. Tapi ketika seseorang mencintai Tuhan, maka itu menolong untuk orang itu bisa taat ya kepada apa yang Tuhan mau. Bisa beribadah bersama-sama. Kalau ada kesalahan bisa saling mengampuni. Berusaha untuk menyenangkan Tuhan begitu ya. Yang lain lagi tentunya ya adalah seorang yang sehat emosinya. Ya, seseorang yang sehat emosi itu punya penghargaan diri yang baik ya. Tidak emosional, tidak mengendalikan orang lain ya, tapi bertanggung jawab dengan emosinya. Dia bisa mengekspresikan emosi secara sehat dan bisa mengendalikan emosi-emosi seperti kemarahan dan yang lain-lain.
Nah, yang lain lagi adalah misalnya orang itu adalah punya visi yang sama ya, sehingga kita menjadi orang yang saling mendukung dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan ya, menyelesaikan visi ilahi, melahirkan anak-anak ilahi. Nah, yang lain adalah ya tentu saudara sekalian orang yang punya identitas diri yang sehat ya, seperti yang jadi emosi yang sehat itu lahir dari orang yang punya identitas diri yang sehat, mengetahui siapa dirinya di dalam Kristus. Karena itu untuk mengetahui orang itu pasangan kita bagaimana, karena itu perlu saudara sekalian berani untuk mencari konseling pranika, ya, katekisasi pranika, membaca buku-buku yang bisa untuk mempersiapkan saudara masuk dalam pernikahan sehingga saudara tidak terjebak kepada pernikahan lavender begitu ya, bertemu dengan orang-orang yang tidak tulus, ya tidak jujur sehingga akan mempersulit kehidupan saudara sekalian ketika masuk dalam pernikahan. Kiranya Tuhan boleh memimpin saudara yang bergumul di dalam mencari teman hidup, ya, dan gereja pun juga boleh pekah dengan hal ini sehingga boleh menghalangi, tidak mengizinkan ada pernikahan lavender di dalam gereja. Segala puji untuk Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya.